Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk siang hari ini. Manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi pemikiran. Kondisi pemikiran yang bisa saja saya mengategorikan untuk siang hari ini sepertinya dalam posisi yang tidak stabil, di mana ketidakstabilan tersebut seakan-akan manusia itu membutuhkan seseorang karena memang posisinya untuk bertukar pikiran agar manusia ini menerima yang namanya ketenangan. Kalau kartu ini saya arahkan di dalam situasi perasaan yang dia miliki, tetapi perasaan tersebut tidak ada kaitannya terhadap diri kamu, melainkan ada kaitannya terhadap pihak ketiganya. Sepertinya kartu yang saya pegang ini mengatakan kondisi perasaan yang sedang kacau. Kalaupun kartu ini saya arahkan ketika perasaan dia masih ingin terkoneksi terhadap diri kamu, lagi-lagi kartu ini mengatakan manusia tersebut masih menginginkan yang namanya pertemuan terhadap diri kamu. Pertemuan yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu karena memang manusia tersebut masih saja ketergantungan dan masih saja terobsesi terhadap diri kamu.
Di luar dari apa yang saya katakan tadi, kalaupun kartu ini saya kaitkan ketika manusia tersebut bersama dengan diri kamu di masa lalu, saya mengatakan manusia itu tidak memiliki tanggung jawab yang dia berikan terhadap diri kamu. Bukan hanya tanggung jawab saja, secara umur ini manusia dewasa, tetapi kedewasaan yang berbicara secara umur bukan dia tuangkan secara perlakuan dia atau tindakan dia terhadap komitmen yang pernah dia ikat terhadap diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Muncul kartu Justice, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice seperti mengatakan posisi diri dia, posisi yang benar-benar sedang menikmati karma atau tabur tuai yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Ini kartu keadilan. Kalaupun saya kaitkan di dalam posisi diri dia untuk siang hari ini, di luar dari bentuk kekecewaan kamu, sepertinya manusia ini dalam posisi yang diremehkan. Tetapi posisi yang meremehkan manusia tersebut dari berbagai orang. Ada kondisi yang benar-benar membuat manusia ini sulit untuk menerima apa yang menjadi keinginan dia ketika dia memprioritaskan orang di luar dari diri kamu. Justice Wak Geng, kalaupun saya mengatakan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, saya rasa kartu ini mengatakan manusia itu sudah keterlaluan untuk menghakimi diri kamu, menyalahkan diri kamu, menyudutkan diri kamu, dan membuat diri kamu tidak pernah seimbang. Tetapi apa yang dia perlakukan terhadap diri kamu di masa lalu, seakan-akan perlakuan tersebut membuat diri dia merasakannya sendiri. Muncul kartu Eight of Wands, terdiri dari 8 tongkat. Kalau saya mencoba menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat yang barusan saya ucapkan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana kehidupan dia mengambang. Bukan hanya mengambang, tetapi ada satu keputusan yang sedang dia tunggu-tunggu, di mana keputusan yang dia tunggu-tunggu ini seakan-akan membuat manusia itu secara pembawaan energi penuh dengan kelelahan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kefrustasian. Muncul kartu Knight of Wands, pangeran atau prajurit yang memegang satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat ini seperti mengatakan ada satu pertengkaran yang sedang ditimbulkan oleh manusia tersebut terhadap orang lain, yang dimana orang lain merasa sudah dirugikan atas dasar kemanipulatifan dia. Kalaupun kartu tongkat ini saya kaitkan di dalam komitmen yang dia lakukan kepada pihak ketiganya, lagi-lagi saya akan mengatakan komitmen itu bersifat sesuatu hal yang sudah mengecewakan dia karena memang masih ada perselisihan. Tetapi kalau kartu keempat ini
Knight of Wands ini saya kaitkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu. Lagi-lagi saya akan mengatakan manusia ini selalu menimbulkan yang namanya konflik secara sepele. Sesuatu hal yang tidak seharusnya untuk dibesar-besarkan, dia besar-besarkan dengan cara menyembunyikan kesalahannya, menyudutkan diri kamu, yang seakan-akan apa yang dia besar-besarkan untuk membuat diri kamu merasa tertekan. Dia yang menimbulkan konflik, kamu yang menyelesaikan konflik. Dia yang memberikan tekanan, tetapi dia mengharuskan diri kamu untuk memaafkan manusia tersebut. Saya tidak tahu manusia ini memiliki aib atau tabiat pembawaan dari lahir yang dimana secara karakter sangat sulit untuk disalahkan. Nih dia Wak Geng. Muncul kartu The Sun. The Sun, kartu yang mengarah terhadap unsur alam semesta. Kalau saya mencoba untuk menarik kata alam semesta, sepertinya kartu The Sun ini seperti berbicara ada satu kebusukan yang dia sadari, ada satu kebusukan yang dia ketahui, di mana kebusukan itu sudah membuat kehidupan dia tidak stabil, tetapi kebusukan tersebut tidak mampu untuk dia luapkan secara emosional dia. Di luar dari kata kebusukan yang barusan saya katakan, The Sun ini pun bisa memberikan suatu gambaran yang dimana manusia tersebut untuk siang hari ini saya mengategorikan kehidupan dia tidak menerima yang namanya pencapaian. Kartu pertama dan kartu kedua itu The Emperor dengan Justice. The Emperor kondisi dia lagi kacau, Justice kekacauan itu tabur tuai dari karakter dia. Muncul kartu Four of Cups, terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari keempat cawan yang barusan saya katakan tadi, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana manusia ini seperti orang yang pembawaan energi memberikan sikap yang apatis. Apatis dalam arti apa? Sengaja mengasingkan diri, di mana ketika mengasingkan diri karena memang dia menyadari untuk siang hari ini kehidupan dia sedang menerima yang namanya tabur tuai. Ini 4 cawan, seperti orang yang beranggapan apa yang dia eksekusikan bisa membuat diri dia bahagia, ternyata tidak sama sekali, Wak Geng. Muncul kartu The Temperance. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance seperti mengatakan ini manusia. Kalau saya kaitkan terhadap posisi energi kamu untuk siang hari ini, pemikiran dia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa rukun dan kembali terhadap diri kamu. Tetapi kalau The Temperance ini saya arahkan terhadap situasi komitmen yang dia jalankan kepada pihak ketiganya, lagi-lagi saya akan mengatakan komitmen itu lagi tidak bersifat seimbang. Tidak ada keseimbangan, tidak ada pencapaian. Bagaimana mungkin ada pencapaian sementara orang yang dia prioritaskan hanya diawali dari pemanfaatan saja? Muncul kartu Five of Wands,
terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi diri dia untuk siang hari ini dalam posisi yang penuh dengan perselisihan. Kalaupun perselisihan tersebut saya kaitkan terhadap pihak ketiganya, bisa saja karena memang kebutuhan dan pencapaian tidak lagi sesuai dengan apa yang di awal. Ini manusia bukan hanya kondisi pemikiran saja yang tidak stabil, keuangan, bisnis, apapun yang dia lakukan, semuanya tidak berbentuk stabil. Five of Wands, kalaupun manusia ini saya kategorikan ingin kembali terhadap diri kamu, belum tentu akan mulus jalannya. Muncul kartu Two of Swords, terdiri dari 2 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini memberikan suatu gambaran yang dimana posisi dia benar-benar sedang menjalankan yang namanya tabur tuai. Ini manusia lagi buntu untuk siang ini. Ini manusia secara pemikiran dia bercabang. Ini manusia secara pembawaan energi gelisah. Ini manusia secara pembawaan batin ada kebingungan. Ini pedang, Wak Geng. Kondisi mata yang tertutup tetapi kedua tangan memegang pedang. Mata yang tertutup inilah yang saya kategorikan sebagai buntu pemikiran yang bercabang. Muncul kartu The Hierophant. Pendeta laki-laki. Kalau saya mencoba menarik kata pendeta, lagi-lagi pendeta ini seperti mengatakan kondisi jiwa spiritual dia lagi terganggu untuk siang ini. Sepertinya ini manusia memang sedang membutuhkan seseorang agar seseorang bisa memberikan manusia itu pencerahan atau arahan atau bimbingan. Kalau kartu The Hierophant ini saya kaitkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, lagi-lagi saya akan mengatakan manusia ini tidak pernah membimbing diri kamu apalagi mengambil peran untuk mengayomi diri kamu. Lebih banyak diri kamu yang mengambil peran untuk mengayomi dan membimbing. Kalau kartu The Hierophant ini saya kaitkan di dalam situasi komitmen yang dia jalankan kepada pihak ketiganya, lagi-lagi komitmen itu bukan saling membimbing tetapi saling menyalahkan. Muncul kartu The Empress. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau saya mencoba menarik kata The Empress ini seperti membuktikan kondisi diri dia untuk siang hari ini memang benar-benar lagi frustasi. Bukan hanya frustasi, tetapi seseorang yang hanya bisa berada di dalam situasi yang tercekik. Tercekik dalam arti apa? Terpenjara. Terpenjara dalam kategori apa? Tidak bisa mendapatkan yang namanya keinginan ketika mengenal pihak ketiganya. Ini manusia seperti terkekang pembawaannya, Wak Geng. Ini manusia seperti menganggap apa yang pernah dia berikan terhadap pihak ketiga tidak diberikan oleh pihak ketiga untuk membuat manusia itu berada di dalam posisi nyaman. Justru manusia ini menganggap diri kamulah yang mampu memberikan apa yang seharusnya dia inginkan. Kalaupun saya mengatakan manusia itu belum bisa kehilangan dari diri kamu, jelas kartu The Empress ini karakter dari diri kamu. Muncul kartu Four of Swords,
terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini memberikan suatu gambaran yang dimana posisi energi dia pun untuk siang hari ini, posisi energi yang seakan-akan sangat lelah, seperti seseorang yang menginginkan yang namanya istirahat, seperti seseorang yang menginginkan yang namanya hiburan, seperti seseorang yang sengaja mengisolasikan diri karena memang menyadari apa yang dijalankan seakan-akan mendesak manusia tersebut agar manusia itu depresi. Ini pembawaan energi dia, lelah, seperti orang yang ingin istirahat secara utuh. Ya, mudah-mudahan lupa bernapas lah, Wak geng, agar bisa menyadari, agar bisa paham. Muncul kartu The Moon, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon mengatakan kondisi pemikiran lagi kembali. The Moon ini seperti mengatakan ada satu kondisi yang membuat manusia itu benar-benar terancam. Atau mungkin ada satu kondisi yang membuat manusia itu benar-benar begitu sangat cemas, ketakutan, khawatir. Karena secara pembawaan energi yang ada di dalam kartu The Moon ini mengatakan dia lagi bahaya. Muncul kartu Seven of Pentacles terdiri dari 7 koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari ketujuh koin yang barusan saya katakan, satu koin yang saya katakan ini seperti memberikan suatu gambaran, ini manusia kehidupannya penuh dengan kegagalan. Ini manusia kehidupan dia bukan sesuai untuk dia terima hasil dari apa yang dia prioritaskan untuk membanggakan. Ternyata hasil tersebut semuanya gagal. Ibaratnya semua kartu yang saya pegang ini tidak mengatakan manusia itu safety, tetapi menerima yang namanya tabur tuai. Bagaimana Wak geng dari apa yang saya katakan tadi ketika saya mengarah terhadap manusia tersebut untuk siang hari ini? Apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Unsur air, unsur udara, unsur api. The Emperor, unsur api, Aries, Leo, Sagittarius. Justice, unsur udara, Capric, Aquarius, Gemini, Libra. The Moon, unsur air, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, di mana unsur manusia tersebut, di mana zodiak kamu, di mana zodiak manusia tersebut. Oke Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya ambil tadi. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.